Salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh panitia, oleh jemaat GKSI Jemaat Gibung Terjun di tempat ini untuk kembali saya diberikan pelayanan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nama saya sudah tercantum di dalam layar ini, dan saya diberikan oleh Tuhan untuk tugas sebagai hamba-Nya, sebagai tugas pelayan. Dan seorang pelayan adalah tugasnya menyampaikan berita Tuhan. Kalau Tuhan yang harus kita taati, maka kita hanya sebagai alatnya saja. Kita hanya sebagai alat menyampaikan kebenaran. Rahasia Allah yang paling terbesar adalah menceritakan tentang rahasia Allah yang dibuka. Rahasia yang dibukakan itu merupakan rahasia yang didiamkan berabad-abad. Pembacaan nubuatan dari Bapak Ibu menggambarkan bahwa sebelum Kristus lahir sudah ada kurang lebih 4.000 tahun, 3.000 tahun, 750 tahun, dan berakhir itu di dalam nubuatan oleh Lukas pasal 2 bahwa hari ini akan lahir juru selamatmu di kota Daud. Glory, kemuliaan bagi nama Allah yang maha tinggi, bagi mereka yang berkenan kepada. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, apakah rahasia yang dapat kita nyatakan sekarang ini? Tentunya kita semua ini adalah hidup yang berpindah-pindah. Tinggal 10 hari lagi kita akan meninggalkan 2024. 2024 adalah 365 tahun. Setahun ini kira-kira apakah yang Tuhan sudah perbuat? Sekarang ini apakah Tuhan masih berkarya dalam hidupmu? Atau 2025 apakah besok hari yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup? Oleh karena itu mari pada malam hari ini kita boleh mengambil hikmat di hari yang kemarin, 360 tahun yang 60 hari kemarin merupakan tinggal beberapa hari lagi. Maka kita tidak boleh menganggap hari-hari itu adalah hari-hari biasa. Hari-hari itu merupakan perjalanan hidup kita. Ada orang yang dari desa ke kota, namanya perjalanan iman urbanisasi. Urbanisasi dari desa dia datang mengambil nasib di kota. Dari desa dia mencari nasib pendidikan di kota. Dan dari kota, dari provinsi, dia kembali berpindah nomaden. Dia hidup kembali dari kota, dia kembali ke provinsi yang lain. Transmigran, berpindahlah penduduk dari kota yang sudah penuh, dia datang kembali ke tempat yang provinsi yang lain atau desa yang lain. Kemudian berimigrasi dari negara yang satu ke negara yang lain. Di hari Natal ini banyak sedang merencanakan perjalanan. Ada orang dari desa yang ingin pergi ke kota. Ada orang dari kota, dia bosan, dia merasa jenuh karena dia selalu sumpah dan dia ingin kembali ke pedesaan. Dia ingin menikmati air, menikmati persawahan, dia ingin menikmati hidup yang sedang mencocokkan dengan apa arti hidup. Mencocokkan arti hidup berarti dia tidak menemukan arti hidup di kota, dia tidak menemukan arti hidup di desa. Dan juga ada orang yang sedang merencanakan Natal tahun depan akan merencanakan persiar ke luar negeri. Dia akan persiar ke Amerika, dia persiar ke Singapura, dia persiar ke Kuala Lumpur, dia persiar ke Australia. Dia ingin memuaskan diri karena kejenuhan hidup, karena kebosanan hidup, karena tidak arti hidup lagi ini. Sehingga dia merencanakan hari ini dia mau berbuat apa. Demikian Bapak Saudara pada malam hari ini. Saya percaya jemaat Gibung, jemaat sekitar kita ini sedang mencari arti apa hidup saya sebenarnya. Sekarang ini saya mau kemana? Saya dari desa, apakah saya harus ke kota?
Apakah saya sudah puas dengan keadaan seperti ini? Apakah saya sudah mengalami berjumpa dengan Tuhan? Oleh karena itu, situasi keadaan sekarang harus diarahkan bukan oleh karena situasional, bukan oleh karena waktu season, bukan oleh karena hari Natal, bukan oleh karena hanya sekejap saja, maka kita akan dipengaruhi oleh keadaan yang situasional. Kita lupa bahwa ada sesuatu janji Tuhan. Dikatakan oleh malaikat-malaikat, pergilah kamu, lihatlah ke Betlehem. Di balik Betlehem itu ada dua raja yang sangat berkuasa yang menentukan hidup, yaitu Herodes dan Kaisar. Kaisar Agustus mengatakan kita sensus semua. Dia berkuasa untuk membunuh semua anak-anak. Dia berkuasa untuk menghabisi semua para pesaing-pesaingan. Oleh karena itu penguasa dunia ini seringkali kita merasa tidak adil. Karena penguasa dunia ini, Alkitab katakan mereka akan disingkirkan. Akhirnya Bapak Saudara, cerita akan berakhir. Herodes mati ketika dia dimakan oleh ulat-ulat yang kecil. Kisah Rasul pasal 12 katakan bahwa Herodes yang ingin membunuh Yesus itu, yang tidak berdaya, yang masih bayi, yang masih kecil, akhirnya Allah membunuh Herodes karena dia membunuh sang penguasa. Yang mau menghabiskan sang pencipta. Pencipta adalah penguasa ciptaan. Oleh karena itu, saudara, jikalau kita hidup di tengah dunia ini, biarlah kita kembali kepada pencipta. Dan dialah Allah yang dimuliakan. Dan dialah Kristus yang lahir di Betlehem. Manusia ingin mencari hal-hal yang lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi, lebih bahagia. Tetapi mereka lupa. Kebahagiaan yang mereka cari ada kebahagiaan yang kadang-kadang semu. Semakin banyak orang yang sedang berpendidikan tinggi, kita katakan semakin mereka bingung dengan pengetahuannya. Semakin mereka banyak mengalami pengetahuan yang luar biasa, mereka lupa hal-hal yang biasa. Semakin banyak memiliki handphone, semakin melupa orang yang paling dekat. Mereka lebih cari orang yang jauh, bersahabat dengan orang yang jauh, akhirnya melupakan sahabat yang dekat dalam rumah. Inilah dunia sekarang mengalami dunia yang kontradiksi, dunia yang kelihatan mewah padahal miskin, kelihatan kaya padahal dia mengalami kerobosan iman. Oleh karena itu kadang-kadang handphone ini membuat kita semakin menakutkan, karena disitulah pengarahan yang semu. Oleh karena itu Firman katakan, mari sekarang kita berbeda. Sekarang ini, sekarang berarti melewati yang kemarin. Kemarin adalah hal-hal yang sudah lewat. Yesterday tidak ada kesempatan. Today hanya satu kesempatan. Bapak Ibu, hari ini, sekarang ini adalah today. Bahasa Inggrisnya hanya satu. Kesempatan hanya beberapa hari lagi akan meninggalkan 2024. Kesempatan hari ini hanya yang satu. Today hanya untuk membuat kita hari ini adalah momen untuk kita berjumpa dengan pusat sentral hidup kita, Betlehem. Betlehem adalah merupakan sentral perjanjian Allah. Pusat buatan itu adalah merupakan sentral as. Dia yang direction. Saudara, waktu saya punya kendaraan yang model bekas yang saya beli, kemudian saya bawa nyetir, dia mulai belok begini. Kemudian saya datang ke montir bilang, Pak, kamu sudah salah beli. Kenapa? Kenapa saya salah beli? Kan ada mobil, sudah jalan. Di jalannya belok-belok. Kenapa belok-belok? Karena asnya tidak sama dengan bearingnya. Dia punya asnya sudah berubah, sudah bukan di bulan yang pusat, tapi sudah belok, sehingga jalannya sudah berubah. Saya bilang, kenapa ini mobil yang baru saya beli kok begini kayak ular? Saya bilang, yang
jalannya tidak berkelok-kelok, mobil saya berbelok-belok. Kemudian saya datang, Pak, mobil Bapak diganti, apa diganti? Yang diganti as. Kenapa? Asnya sudah di ujung, harusnya di tengah. Kalau di tengah, Bapak akan normal. Kenapa? Kalau di ujung, di samping, Bapak akan belok-belok, akan pusing sendiri. Kalau itu, ya udah nantilah. Ada dua, ada as dalam, as luar. Ya sudah nanti yang keluar aja. Nah, harus dalamnya. Kalau dalam tidak kelihatan, as di luar kelihatan. Ya udah nanti dua-dua. Wah, saya mengerti bahwa hidup ini kalau tidak dibawa dalam as di tengah bulatan itu, hidup kita akan diatur oleh kendaraan itu sendiri. Tapi kalau kita minta supaya diganti baru dan merupakan new direction, perubahan baru, as itu diganti dengan yang baru, maka as yang dalam, as yang luar, direction dari luar, direction dari dalam, pengarahan dari atas dan pengarahan dari bawah. Dan itulah sebabnya saudara, bulatan yang pertama ini, hari ini adalah bulatan yang menentukan buat saudara. Perjumpaan dengan Tuhan adalah minta kembali dia bertahta di dalam pusat sentral. Dialah yang mendirect, dialah yang memanage, yang mendirection. Dialah Allah yang mengatur hidup saudara. Ujian tadi mengatakan bahwa hidup ini adalah karena mujizat Tuhan. Hidup kita ini hanya oleh karena perkataan Tuhan. Jika saudara bernapas, maka napas itu merupakan pusat dalam jantung saudara. Dia hanya akan mengatur ritme, gerakan hidup saudara, yang membuat hati saudara sampai ke otak, sampai ke tubuh, dan dia akan menjadi berkat buat saudara. Karena kasih Allah, Allah yang mengasihi kita, dia akan mendirection seluruh hidup kita. Kalau kita mengatakan Tuhan, dialah tahta hatiku, aku turunkan dalam kursiku, dan dialah menaik, mengatur, mengarahkan, membidik, membawa kepada kami Allah yang besar. Memberkati kami semua. Malam ini Bapak saudara, sekarang ini adalah kesempatan yang terakhir buat saudara. Tomorrow, ada berapa haus saudara? Ada 3 haus. Tomorrow, ada 3 opportunity di tahun 2025 yang menentukan dalam malam ini. Malam ini menentukan saudara berkata kepada Tuhan, Bapak Surgawi, aku mau hidup 2025. Dia ada kesempatan yang kau berikan itu melalui malam hari ini. Sekarang ini, momen ini, ada perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah Bapak saudara malam hari ini seperti gembala-gembala, seperti orang-orang majus, seperti malaikat di surga, dan seperti dengan Maria dan Yusuf. Mereka menyimpan hati, menyimpan berkat Allah. Secara pasti mereka berdiam dan mereka berdoa. Di dalam Lukas pasal 1, Maria menulis, Tuhan mengangkat orang yang rendah. Tuhan mengangkat mereka yang miskin. Tuhan mengangkat mereka yang rendah. Dan Tuhan menurunkan orang yang sombong. Herodes, Kristus, doa Maria, Tuhan, aku melihat hati yang paling rendah. Angkatlah mereka Tuhan, dan turunkan mereka yang berkuasa menghancurkan dunia. Oleh saudara malam hari ini, biarlah ibu bapa, mama bapa, keluarga besar di hari Natal ini, di palungan Natal, kita berkata kepada anak kita, biarlah tidak punya apa-apa, tapi kami punya Yesus. Walaupun kami di desa, walaupun kami di tempat yang paling tidak diketahui oleh masyarakat, Yesus hadir di sini dan dia mengatakan, aku mengawali mereka. Sekarang ini, gembala-gembala mengatakan, sekarang ini merupakan perkataan present continuous tense. Artinya sekarang, besok, dan yang akan datang dia terus menyertai, mengawali, memberkati. Asalkan malam hari ini merupakan perjumpaan, ada sebuah rekonsiliasi bahwa hari ini hanya satu kesempatan buat saudara. Mintalah dia, pusatkanlah dia ke dalam hati. Hati itulah
yang menjadi berita belas kasihan Tuhan. Dia mengatakan karena itu besar kasih Allah di sini ini. Dia mengatakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, mereka yang beroleh hidup yang kekal. Saya percaya gereja kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya di depan, di luar, dan di belakang tentunya sudah menerima Dia sebagai Juru Selamat. Tapi apakah Dia yang menguasai? Apakah Dia yang memanage, mendirection? Belum tentu. Terus sekarang orang Majus membawa Herodes, dia percaya, tapi dia belum lepas dalam hidup. Saya percaya di tengah hidup kita sekalian, Dia mau supaya kita berhenti di dalam sikap hidup kita yang sementara. Minta Tuhan memberkati kita. Biasanya Bapak Ibu Saudara ada Natal presentasi tentang sandiwara. Ada orang bersandiwara seperti Herodes, ada orang bersandiwara seperti Maria dan Yusuf, ada orang bersandiwara seperti dengan pengawal Herodes, ada bersandiwara seperti gembala-gembala. Dan persembahan itu merupakan penampakan atau presentasi daripada kejadian-kejadian waktu itu. Tetapi sandiwara yang sekarang saya alami adalah sandiwara melalui pelakon skrip kita yang ada di handphone. Handphone itu merupakan sandiwara yang tidak ada hanya sandiwara. Kadang-kadang lain di depan, lain di belakang, lain di cerita, lain apa yang diberitakan. Kadang-kadang itu menjadi sesuatu singgungan yang menyakiti antara suami dan istri. Oleh karena itu, biarlah pada malam hari ini kita memiliki objek Tuhan yang hidup. Yang pernah objek peristiwa Tuhan adalah kebenaran dan keadilan dan kesucian. Objek kita kepada peristiwa Allah yang benar, Allah yang satu-satunya kebenaran. Dia Allah yang maha suci, maha adil. Dan yang kedua, Allah kita Kristus adalah Allah yang membenarkan kita orang yang berdosa, membenarkan kita dalam keadaan kelemahan. Sementara kita lemah, Dia kuatkan. Sementara kita sakit, Dia sembuhkan kita. Sementara kita dalam nyaris dan perceraian, Dia rekonsiliasikan. Barangkali antara saudara sudah mulai masuk kepada perceraian antara suami istri, perceraian oleh karena handphone, oleh karena kesibukan, oleh karena hutang piutang, sehingga seluruh itu merupakan nyarisnya dan kita hampir akan bercerai. Tapi Dia datang untuk merekonsiliasikan. Dia Allah yang ilahi, Dia mau berrekonsiliasi dengan manusia yang berdosa. Itu saya saudara. Yang ketiga, objek kita pada Allah yang benar adalah Allah yang mencari orang yang berdosa, yang mencari kita sekalian supaya kita berdamai dengan Dia. Yang keempat adalah Allah yang memiliki etika moral yang paling tinggi. Yesus Kristus memiliki moral yang paling tertinggi dalam dunia sejarah sampai kapanpun. Karena itu segala ketidakmoralan kita ada tersimpan di salib. Dialah Kristus yang membawa kebobrokan manusia, kejelekan kita sekalian. Ada cerita pendek saudara. Ada seorang kaya raya. Dia ingin mencari seorang pembantu untuk membantu di perkebunan. Ketika dia masuk ke dalam penjual budak-budak, dia ingin supaya ada budak-budak yang kuat. Biasa saudara, kalau mama mencari pembantu, dia bingung mencari yang kurus, nggak bisa kerja. Mencari yang gemuk, kebanyakan makan tapi nggak bisa kerja. Cari yang mana kita bingung. Mau cari yang besar, hanya tahu makan, nggak bisa kerja. Cari yang kurus, nggak bisa kerja karena kekurusan. Bingung. Dan semua cari yang bagus-bagus. Ada bapak mendengar, dia tanya, Pak, apakah ada di sini budak yang tidak laku? Oh, kenapa? Ada budak yang tidak laku di sini? Ada Pak, menakutkan, yang mana dia? Kemudian ini satu lewat dengan nego besar kita.
pakai rantai, kaki rantai, dan dia bilang, Pak, seberapa lama dia sini Pak? Wah, dia sudah 20 tahun. Beli aja Pak, biar kita bebas dari makanan. Berapa harganya? Murah Pak, ambil aja. Murahnya Pak. Kenapa? Karena menakutkan. So saudara, kemudian orang kaya ini menebusnya. Dia tebus dengan harga yang lain. Dipanggil dia. Umpamanya namanya adalah Gabriel. Gabriel sini. Dia datang dan dia buka rantainya dan dibayar. Dan si Gabriel ini keluar. Kemudian dia katakan, hai Gabriel, apabila engkau mengalami kesusahan di dalam jalan hidupmu, ambillah perkenanan saya. Nah, jikalau engkau sudah bosan dalam hidup, ambil ini, datang kepada dia. Simpan, masuk, dia lari, dia sudah bebas dari bondage, dari keterikatan rantai dosa. Dia lari dan dia bebas. Ketika dia bebas berminggu-minggu, dia berpikir apa yang pasti diberikan oleh orang itu. Dia lihat, dia mulai merasa bosan. Dia mulai datang ke teman-temannya yang orang-orang yang dia pernah tolong. Dia datang akhirnya mulai tidak dipedulikan apa. Dia merasa kesepian. Dia merasa tidak dilayani lagi. Dia datang kembali dan dia ketok pintu kepada Bapak yang memberikan satu nama. Dia ketok pintu. Hai Bapak, saya mau datang di hari Natal ini. Saya mau memperkenalkan diri. Dia ketok pintu. Katakan pintu dibuka. Ya Allah, aku sudah lama menunggu engkau. Langsung dia peluk si Gabriel itu. Dia peluk dia. Dia katakan, duduklah, makanlah. Semua ini Anda punya. Semua perkebunan ini Anda yang miliki. Untuk urusan. Nikmatilah, kerja, dan itulah yang Anda punya. Kemudian aku akan memberikan engkau status sebagai anak sang penguasa, pengusaha, anak seorang kaya raya. Saudara, maka dia berkata, waduh, kalau begitu kenapa nggak dari dulu saya mengambil dan datang kepadanya? Kenapa saya sudah jauh meninggalkan Tuhan? Baru sekarang saya menikmati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarga, kawan, di depan, di belakang, dan di luar. Tuhan sudah pernah menyentuh hati kita saudara. Tuhan sudah pernah memanggil saudara. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Di pada malam hari ini, di hari Natal ini, biarlah segala dari suara Tuhan mengetuk hati kita saudara. Dan biarlah buatan sekarang ini, oh yang pertama ini, boleh Anda ada kesempatan dan boleh berkata, Tuhan, saya mau kembali berdamai dengan Engkau. Saya mau kembalikan hidup ini untuk mendikurangkan. Saudara, yang terakhir, ada Bapak Ibu yang mendengar cerita ini. Ada seorang berpacaran yang mengalami pacaran yang semakin dekat akrab. Tuan muda ini namanya John, perempuan namanya Grace. Mereka ingin menikah. Tetapi maaf kata, si Grace ini adalah perempuan yang buta, tetapi dia cantik. Kemudian John bilang bahwa bagaimana kalau aku bawa ke dokter mata dan aku akan memberikan transplantasi mata supaya engkau bisa melihat aku itu cantik. Dia bilang, enggak John, aku jelek. Saya melihat di kaca, saya tidak kelihatan siapa saja. Aku bawa yang mana pun saya tidak tahu siapa saja. Si John bilang, engkau begitu cantik, begitu mulia. Kenapa engkau mengatakan demikian? Sedangkan saya ini buta. Oleh karena itu, supaya kau bisa melihat, saya bawa engkau di tempat transplantasi mata. Transplantasi mata melihat, menikik, akhirnya si Grace, dia rela untuk transplantasi mata diganti dengan matanya si John. Si John ini mengorbankan matanya, tetapi John bilang begini, apabila engkau sudah melihat, hati-hati, jangan lupa, jangan mengejek orang buta. Jangan engkau lupa bahwa engkau pernah buta. Setelah engkau melihat, jangan sekali-sekali
bila Allah betul, pasti saya akan ikuti janji itu. Kemudian kisah mereka, Sidon menyerahkan matanya kepada Grace. Dia serahkan matanya begitu gagah, kemudian transplantasi mata. Dan si Grace dalam waktu sekian jam, dia sudah memiliki mata yang baik. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, berbaliklah. Sidon menjadi buta dan si Grace sudah menikah. Ketika dia melihat di cermin, dia merasa, wah, haleluya, puji Tuhan. Saya sudah melihat hal yang biasa. Kemudian dia tidak sadar ada orang buta di depannya. Ada orang buta yang seringkali datang di rumahnya. Dia mulai mengejek, dia mulai membiarkan, dan lama-lama dia lupa akan perkataan janji Don Bati. Kemudian si Don ini menangis tidak berhenti. Dia taruh secari kertas yang katakan, Grace, bacalah ini di hari Natal. Di hari Natal bacalah surat ini. Ketika si Grace tidak peduli, dia sudah bergaul kemana-mana, dia sudah merasa lebih sehat, dia merasa dia tidak ada apa-apa lagi buat si Don. Kemudian dia merasa terharu, dia baca. Dia bilang, apabila engkau melihat orang buta, engkau jangan sedih. Dan itulah Don. Itulah yang sudah terlupakan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita kadang-kadang setelah kita sehat, setelah kita kuat, setelah kita diberkati oleh Tuhan, kita sudah mulai melupakan berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini, sekarang ini, marilah kita kembali berrekonsiliasi dengan Tuhan. Kita kembali melihat ada resolusi 2025. Berjanji kepada Tuhan, Tuhan, biarlah pada malam hari ini saya mau kembali datang kepada Tuhan. Saya seringkali melupakan Engkau. Pada malam ini, di hari Natal, perkataan ini akan diberkat buat saudara. Janji Tuhan akan menyertai saudara. Karena Tuhan mengatakan bahwa di Bethlehem hari ini, sekarang ini, dia bukakan segala berkat. Roma 16 katakan, yang harta berabad-abad, harta karun tertutup, sekarang dibukakan buat saudara. Harta karun diberikan buat saudara. Karena kita mendapat hadiah, special gift. Hari Natal penuh bahagia. Karena ada gift, ada anugerah, gift. Pemberian ini adalah pemberian yang gratis yang diberikan buat saudara. Oleh karena itu, biarlah sikap rohani kita pada malam ini untuk menyambut 10 hari yang akan datang. Malam ini, sekarang ini, dia akan berikan kesempatan tomorrow. Besok ada 3 kesempatan. Asalkan kita sadar, Tuhan, aku tidak mau lagi menggeserkan Engkau dalam hati itu. Malam ini, ada kata saudara berkata kepada Tuhan, saya mau datang kepada kembali menerima Engkau sebagai Tuhan dan Yesus Kristus. Itu kata kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dunia dan dipujikannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dunia dan dipujikannya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini Tuhan mengundang saudara, marilah sekarang ini. Ada kesempatan untuk memulihkan diri. Pada hidup ini hanya kesempatan satu kali. Kesempatan anugerah Tuhan diberikan saudara malam ini. Ada kata saudara berkata, Tuhan, saya mau keluar hidupku. Saya dikuatkan malam ini. Saya mau keluar saya diberkati oleh Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Tuhan.
puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan di depan, di belakang. Malam ini saudara-saudara jangan aku lewatkan kesempatan. Sekarang ini berikan tanganmu kepada Tuhan. Robohlah hidupmu dan aku akan diberkati. Kesempatan-kesempatan yang banyak yang telah sediakan kepada saudara. Dia telah sediakan berkat anugerah di pemberian-pemberian yang diberikan. Asalkan malam ini, hari ini, dia mengatakan jangan meraskan hati. Berikan tanganmu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi, silakan datang masuk kepada Tuhan. Angkat ini kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam sikap bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu lagu ini. Dari awal lagu ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang karena kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan firman. Oleh karena perkataan Tuhan begini. Oleh karena itu, yang angkat tangan. Tolong. Yang angkat tangan tadi. Yang angkat tangan, silakan maju ke depan. Semua yang angkat tangan, maju ke depan, kita akan berdoa bersama. Mereka yang dalam perlindungan berat, perlindungan keluarga, yang angkat tangan, silakan maju. Kita berdoa. Silakan. Dalam nama Yesus, semua yang datang tadi, datang kepada Yesus, datang sekarang ini. Terima dia sebagai semangat, merubah hidupmu. Ada kesempatan. Hari ini perkataan Tuhan akan memberkati engkau. Diberikan berkat-berkat. Asalkan malam ini, aku tentukan hidupmu. Tentukan malam ini. Hari ini, di tempat ini, aku akan diberkati oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Jangan katakan tadi, maju ke depan. Ada hamba-hamba Tuhan berdoa buat saudara. Yang katakan saya lagi. Mari berdoa. Aku akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Masih lagi. Yang sakit, silakan maju ke depan. Kita akan berdoa buat saudara. Kita kesehatan. Anak yang sedang. Yang sakit, dalam persoalan kebenaran rumah tangga. Ayo ke depan kita berdoa. Bagi Tuhan, oh haleluya, puji Tuhan, oh haleluya. Kalau kita sadar hari ini, kalau kami yakin hari ini, sekarang ini, today hanya satu kesempatan. Tomorrow Tuhan berikan kesempatan yang begitu banyak buat saudara malam ini. Asalkan malam ini kau berkata Tuhan, saya mau engkau hidup dalam saya. Berkati suami saya, berkati istri saya. Ada yang sakit silakan maju ke depan. Ada yang doakan anak-anak di tahun 2025 ini. Kita baru banyak berdoa. Kita minta supaya saudara-saudara akan diberkati di tahun 2025. Ada hal-hal yang Tuhan bukakan buat saudara. Oleh karena itu malam ini saya minta hamba Tuhan, silakan maju ke depan. Pemerintah Kris, kita bersama tanpa kita duduk, kita taruh tangan kepada mereka, kita berdoa untuk mereka silakan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk mereka. Kita berdoa sebulan lagi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam hari ini saya buka hati kepada Tuhan. Saya merendahkan hati. Biar Tuhan turunkan hatimu kepada kami. Berdoa dalam nama Yesus. Hati saya ini kosong. Isilah dengan firman. Hidup ini hanya dengan perkataan. Dan hanya bergantung kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati suami saya. Berkati istri saya. Sembuhkan hidup saya. Dalam nama Yesus. Ada keperluan-keperluan yang lain. Maka kita minta pendeta Kris akan bawa doa akan berdoa kepada hamba Tuhan, akan taruh tangan kepada
mereka yang sudah melahirkan. Bagi Tuhan akan hati-hati yang diserahkan kabar karena hadirat Tuhan, dan kami percaya mereka datang di dalam kartu Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan Tuhan. Mereka ingin berjumpa dengan Tuhan. Mereka ingin merasakan sentuhan lain dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, biar hati mereka menjadi hati yang mendapatkan kekuatan Tuhan, jemaat Tuhan. Ada kasih karunia Allah menolong mereka yang sakit dicapai disembuhkan dan dipulihkan Tuhan, yang berbeban berat yang mendapatkan kekuatan Tuhan dan pemulihan, sehingga menyambut tahun 2025 ini Tuhan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Jangan lindungi pelihara jiwa-jiwa Tuhan. Mereka dari waktu ke waktu semakin mengasihi akan Tuhan, dari waktu ke waktu semakin mengasihi Tuhan. Karena malam ini Tuhan boleh berjumpa dengan mereka oleh sabdamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Dengan juga sidang jemaatku yang tidak maju, tetapi yang membutuhkan kekuatan Tuhan, Engkau berkati mereka. Hati mereka yang memohon juga Tuhan memberkati Bapak. Karena kami percaya Tuhan juga menjangkau mereka, melawat mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pergumulan mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk sabda Tuhan yang telah memberkati kami semua pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang kami jumpai pada malam hari ini, oleh sabdamu yang berkuasa, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak.